Terkadang kita terlalu sibuk untuk mengejar target di dunia, tentang kerjaan, mimpi, sampai lupa untuk berhenti sejenak. Hari-hari berlalu begitu cepat. Kita tak pernah lelah untuk mengejar kenikmatan dunia. Padahal, di balik semua kesibukan ini, ada satu hal yang pasti. Di akhir nanti, kita semua akan bertemu dengan kematian. Jadi, mungkin hari ini, sempatkanlah diri kita untuk mengingat tentang akhirat dan mengingat kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizka Zulfasya dan teman di samping saya. Perkenalkan, nama saya Nadinda Amira Harti. Jadi di sini kami akan menjelaskan praktek untuk memandikan jenazah. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu, jenazah adalah mayat atau jasad orang yang telah meninggal dunia. Hukum memandikan jenazah dalam Islam adalah fardu kifayah. 4 hal yang harus dilakukan oleh muslim kepada muslim yang lain ketika meninggal dunia adalah: yang pertama, memandikan jenazah; kedua, mengkafani jenazah; ketiga, menyolatkan jenazah; dan yang keempat, menguburkan jenazah. Syarat-syarat mayat yang wajib dimandikan adalah: yang pertama, mayat adalah seorang muslim, bukan kafir. Yang kedua, ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. 3. Bukan bagi yang keguguran dan lahir dalam keadaan meninggal. Yang keempat adalah mayat bukan mati syahid. Syarat orang yang memandikan jenazah: yang pertama, muslim, berakal, dan telah balik. Yang kedua, berniat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, jujur dan saleh. Yang keempat, dapat dipercaya, amanah, dan tahu hukum memandikan mayat. Sehingga bila mayat ada aibnya, aib itu tidak akan tersebar ke siapapun. Baiklah, untuk orang yang memandikan jenazah, apabila jenazah tersebut laki-laki, maka yang didahulukan yang memandikan jenazah adalah orang yang diwasiatkannya. Kemudian bisa juga bapak atau kakek atau keluarga laki-laki tersebut yang berjenis kelamin laki-laki, maupun juga muhrim dan istrinya boleh memandikan jenazah tersebut. Namun, jika jenazah perempuan, maka yang memandikan jenazahnya adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat yang berjenis kelamin perempuan, kemudian juga suaminya. Pastinya kita perlu mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu untuk memulai memandikan jenazah. Yang pertama, kita perlu menyiapkan tempat memandikan jenazah ini. Tempatnya harus tertutup agar orang tidak berlalu lalang dan juga tidak bisa melihat aura jenazah tersebut. Sediakan juga meja yang ada bolong-bolongnya. Sebagai contoh, kami di sini menggunakan meja yang seadanya, tapi lebih baik gunakan meja yang ada lubang agar mempermudah kotoran dan air untuk bisa turun lebih gampang. Kemudian siapkan ember sebagai wadah air yang digunakan untuk memandikan jenazah. Lalu kita persiapkan yang ketiga adalah air, bisa diletakkan di dalam ember atau wadah tadi, atau juga bisa langsung dari selang. Kemudian siapkan tentunya gayung untuk mengambil air nanti. Baiklah, selanjutnya kita harus mempersiapkan kapas tentunya. Boleh menggunakan kapas wajah atau kapas facial, atau juga boleh menggunakan kapas seperti biasa. Kemudian siapkan cotton bud untuk membersihkan bagian-bagian lubang yang ada pada jenazah. Kita perlu mempersiapkan kapur barus yang sudah digerus terlebih dahulu, yang sudah dihaluskan, lalu akan kita campurkan dengan air nantinya. Lalu siapkan juga daun bidara, lalu siapkan jeruk purut,
Jeruk purut yang sudah dihaluskan dengan parutan terlebih dahulu. Setelah dihaluskan nanti akan diberikan air. Selanjutnya kita perlu menyiapkan kain penutup mayat seperti ini teman-teman, supaya kita tidak bisa melihat aurat mayat nanti. Lalu kita siapkan handuk yang digunakan untuk mengeringkan setelah jenazah dimandikan nanti. Lalu kita siapkan sabun, boleh menggunakan sabun batang, tetapi apabila kita menggunakan sabun batang, sabun tersebut harus diparut terlebih dahulu, baru kita larutkan bersama air. Lalu ada sampo untuk membersihkan bagian kepala jenazah nanti. Kemudian kita perlu mempersiapkan gunting untuk membantu kita apabila baju jenazah sulit untuk dilepaskan, kita boleh menggunting baju tersebut. Kemudian kita perlu mempersiapkan masker kita gunakan saat menyelenggarakan jenazah, lalu juga celemek dengan tujuan agar kotoran jenazah tidak langsung mengenai ke badan kita. Dan yang paling penting adalah juga tong sampah, supaya kita saat selesai atau saat sedang proses memandikan jenazah, sampah atau kotoran-kotoran tersebut tidak terhamburan kemana-mana, teman-teman. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah menurut agama Islam. Yang pertama, setelah kita meletakkan mayat di tempat mandi yang disediakan, pastikan sudah tertutup dan juga meja yang berlubang sudah tersedia. Lalu kita menggunakan sarung tangan pastinya, karena tidak boleh menyentuh jenazah secara langsung tanpa alas tangan. Siapkan juga air bersih dan juga gayungnya. Lalu kita siapkan sabun cair, air sabun, kemudian juga air kapur barus, lalu juga air jeruk purut. Ya. Setelah kita menyiapkan air kapur barus, air sabun, dan air jeruk purut, kita akan mengecek terlebih dahulu, pastikan mayat benar-benar jenazah meninggal. Lalu kita cek apakah jenazah memiliki aksesoris yang dipakai. Jika iya, langsung dibuka. Saya membuka anting-anting jenazah. Lalu bajunya kita boleh langsung gunting. Pastinya kita tidak melihat auratnya, kita gunting secara perlahan untuk bajunya. Pastikan untuk teman-teman yang memandikan jenazah dibantu oleh 3-4 orang agar memudahkan prosesnya. Setelah kita memastikan tidak ada lagi sehelai baju, sehelai kain yang dipakai oleh jenazah, aksesoris ditanggalkan, selanjutnya kita akan mengistinjakan mayat terlebih dahulu. Tentu kita tidak boleh melihat aurat jenazah, maka jenazah harus ditutup menggunakan kain dan setidaknya ada 4 orang untuk memandikan jenazah. Tangan kita tidak boleh mengenai jenazah secara langsung tanpa alas ya teman-teman. Baiklah, dari dalam kita masukkan tangan lalu kita gosokkan, gosok-gosok dan air terus dialiri mengenai mayat, kemudian sampai bersih dari ujung tangan hingga ujung kaki. Air terus dialiri. Lalu kita akan mengangkat mayit atau kita dudukkan sedikit. Kita dudukkan dengan sangat-sangat perlahan tanpa ada paksaan, sebisanya saja. Lalu kita siram dari kepala jenazah. Terus kita gosok terus. Dan kita gosok juga bagian, baik dari bagian kubulnya maupun duburnya di bawah. Baik, kita baringkan kembali. Setelah itu kita akan menggosok gigi, membersihkan giginya dengan menggunakan cotton bud. Di sini cotton bud pertama untuk kita bersihkan daerah mulut dan gigi jenazah secara perlahan. Lalu kita buang, kita ganti dengan cotton bud yang baru untuk membersihkan lubang hidungnya, lubang hidung jenazah kanan dan kiri. Lalu setelah dirasa bersih, selanjutnya kita ganti cotton bud yang baru untuk membersihkan daerah telinga. Pastikan selalu pelan-pelan teman-teman dalam memandikan jenazah. Setelah kita membersihkan lubang-lubang, kemudian kita ambil kapas untuk kita bersihkan daerah kotoran yang ada pada wajah jenazah secara perlahan.
Jangan lupakan untuk membersihkan daerah ketiak, daerah selangkangan, sambil dialiri air tentu saja. Oke. Jangan lupakan celahnya kaki juga, per jari-jarinya kita detail, harus bersih. Pelan-pelan saja, semua dilakukan dengan kesabaran dan halus teman-teman. Baiklah, rambutnya juga kita siram dengan air mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mengeluarkan isi-isi kotoran di dalam perut jenazah. Kita akan masukkan tangan ke daerah leher seperti ini, lalu kita angkat secara perlahan, masukkan tangan ke dalam kain, lalu perlahan-lahan kotorannya kita tekan-tekan, daerah perutnya kita tekan-tekan menggunakan tangan. Sebisanya saja, jangan terlalu dipaksa. Kalau dirasa sudah bersih, sudah keluar semua, kita baringkan kembali jenazah dan disirami air lagi tentu. Setelah dirasa bersih, kotoran dari perut jenazah sudah keluar, kita akan menyiramkan dengan air sabun. Ini air sabun akan kita siramkan ke jenazah mulai dari kepala hingga kaki, sembari kita sedikit digosok. Setelah air sabun selesai disiramkan, lanjut lagi air biasa, air bersih. Air bersih. Setelah air sabun dan air bersih sudah kita siramkan secara bergiliran, selanjutnya kita akan memasangkan niat. Apabila jenazah kita adalah seorang laki-laki, maka niatnya adalah nawaitul ghusla li hadzal mayyiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Namun apabila jenazah adalah seorang perempuan, maka niatnya adalah nawaitul ghusla li hadzihil mayyitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Baik. Lalu kita akan siram jenazah atau kita basuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pelan-pelan. 3 kali teman-teman. 1, siram lagi, 2, dan yang terakhir yang ketiga. Selanjutnya setelah kita siram 3 kali, kita siram bagian kanan jenazah sebanyak 3 kali juga. Bagian kanan 1, bagian kanan 2, lalu yang terakhir yang ketiga. Sebelah kanan sudah, lalu sebelah kiri kita akan siram lagi 3 kali. 1, 2, dan yang terakhir siraman ketiga. Kemudian kita akan memiringkan mayat ke sebelah kiri dengan perlahan. Kita akan memiringkan mayat ke sebelah kiri, pastikan aurat tidak terlihat. Kemudian kita akan mengalirkan, membasuh bagian lambung kanannya. Miringkan sebelah kanan, lalu kita basuh dari lambung, punggung belakangnya, bagian belakang. Lalu kita sebelah kanan, untuk kita basuh lambung sebelah kirinya menggunakan air. Ingat, untuk pelan-pelan saja teman-teman, pelan-pelan. Baik. Kita menyiram kanan kirinya, kita siram lagi menggunakan air dengan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian kita akan menyabunkan jenazah menggunakan sabun. Oke, menggunakan sabun. Sembari terus disiram, teman-teman. Kita sabunkan secara perlahan. Gosok-gosok terus sehingga bersih, tapi tetap perlahan-lahan. Jangan lupakan bagian kakinya, jari kakinya, sambil terus disiram air. Setelah itu, kita akan alirkan lagi air, membasuh lagi jenazah. Kemudian kita ambil sampo untuk kita sampokan kepalanya
perlahan-lahan. Lalu setelah dirasa sudah selesai menyampurkan, kita aliri lagi air secara perlahan. Baik. Kita sabunkan dan juga kita sampokan jenazah. Kita akan siram lagi air sekali lagi untuk membersihkan sisa-sisanya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Baik. Selanjutnya, kita akan menyiram jenazah dengan air kapur barus yang pertama. Air kapur barus kita siramkan, tolong Ami. Baik. Air kapur barus. Selanjutnya, air bidara. Air bidara. Dan yang terakhir adalah air jeruk purut. Baik. Sampai merata dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tujuannya teman-teman, air ini agar jenazah tidak mudah dikerubungi oleh binatang-binatang kecil seperti semut dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan melakukan wudhu seperti biasa. Pada jenazah kita akan melafazkan niat apabila laki-laki. Kita akan melafazkan niat nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Apabila jenazah adalah seorang perempuan, maka niatnya adalah nawaitul wudu'a li hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Selanjutnya kita akan melakukan wudhu secara biasa, seperti biasa. Kita akan coba membasuh 3 kali wajahnya dulu, bagian wajah sesuai sunnah. Lalu kita akan basuh tangannya dari ujung jari hingga siku 3 kali. Sebelah kanan lalu sebelah kiri. Baik, setelah tangan, lanjut kita siramkan kepalanya 3 kali juga. 3 kali. Baik. Lalu kita basuh telinganya 3 kali. 1, 2, 3. Sebelah lagi. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya setelah tangan, kaki, setelah telinga kita lanjut ke bagian kaki. Di dalam sini tetap kanan 1, 2, 3. Baik. Doa setelah memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Setelah jenazah selesai dimandikan, kita akan menggunakan handuk atau lap untuk mengeringkan badan jenazah. Baik. Teman-teman, setelah kita mengeringkan jenazah, selanjutnya kita akan mengganti kain basahan ini dengan kain yang baru, kain yang kering, dengan cara jangan langsung ditarik, diangkat, tapi kita lebarkan dulu kainnya. Setelah itu, langsung kita sampirkan, kita tutup, menutupi kain basahan tadi. Oke. Setelah dirasa sudah tertutup semua kain basahannya, kemudian kita akan tarik secara perlahan. Baik, mohon tolong dibantu. Oke. Tanpa melihat aurat jenazah. Oke. Pelan-pelan kita kembalikan lagi ke posisi semula apabila jenazah miring. Terapikan dan kain basahan tadi sudah terganti dengan kain yang baru, yang kering tentunya. Baiklah, teman-teman, itulah tadi cara memandikan jenazah dengan syariat Islam yang baik dan benar. Kemudian kita akan melanjutkan proses penyelenggaraan jenazah kepada mengkafani jenazah. Perkenalkan, nama saya Cahaya Den Pramana. Saya akan menjelaskan tentang cara mengkafani jenazah perempuan. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah proses untuk mengkafani jenazah. Minimal untuk mengkafani jenazah perempuan adalah membungkusnya dengan kain yang dapat menutupi seluruh bagian tubuh dan menutup wajah apabila
jenazah tersebut tidak sedang berihram. Dan saya akan menjelaskan tata cara untuk mengkafani jenazah perempuan dengan lengkap dan baik sesuai dengan syariat agama Islam. Sunnah menggunakan 5 lembar kain kafan berwarna putih dengan rincian 2 lapis kain sebagai pembungkus, sarung, dan baju. Apabila memakai kain selain kain putih, hukumnya makruh. Yang kedua, setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun, kombinasi dari 5 lapis kain tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan jenazah. Lalu, kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit untuk mengikat kain tersebut. Sebelum kain kafan diletakkan di alas, meletakkan dulu 5 tali untuk mengikatkan jenazah tadi dengan dipanjangkan sebelah kanan yang nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Ini 3 tali sebagai contoh. Jumlah ikatan tali juga tidak ada ketentuan khusus. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan ini agar ikatan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. Kita letakkan kain kafan pertama dan kedua di sini. Ini sebenarnya kainnya ada 2 secara terpisah, tapi untuk contoh kami gabungkan. Kita letakkan kain kafan ketiga sebagai baju untuk jenazah. Lalu pasangkan lagi di atas sebagai kerudung dan juga sarung jenazah. Setelah 5 kain kafan tadi direntangkan secara sempurna, berilah wewangian kepada kain kafan tadi. Setelah ini kita akan meletakkan jenazah di atas kain kafan. Sebelum itu kita harus memakai sarung tangan terlebih dahulu untuk menghindari kontak langsung kepada jenazah. Sekarang kita letakkan jenazah di atas kain kafan yang telah disiapkan. Kita letakkan secara perlahan dan pastikan aurat jenazah tetap tertutup. Lalu ikat kedua ibu jari jenazah dengan kain secukupnya. Setelah itu kita menyedekapkan kedua tangan jenazah berada di atas pusar atau di bawah dada. Dengan tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas termasuk lubang kemaluan, depan dan belakang, tanpa melihat auratnya. Niat mengkafani jenazah perempuan. Bismillahi wa ala millati rasulillahi nawaitu takfina hadhil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Lipatlah kain kafannya mulai dari sarung dan kerudung. Setelah itu, lipat bagian baju untuk menutupi sarung dan kerudung tadi. Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum menipat kain yang terakhir. Lipatlah kain keempat dan kelima untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah.
Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bukalah wajah jenazah. Kemudian ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas agar memudahkan untuk proses pemakaman. Inilah proses pengkafanan jenazah yang sudah kami lakukan tadi. Selanjutnya kita akan lakukan untuk pensolatan jenazah. Perkenalkan, nama saya Hilyati Rahma Mawaddah, dan di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyolatkan jenazah, terutama jenazah perempuan. Jadi apabila jenazah perempuan, kita posisikan kepala jenazah itu menghadap ke sebelah utara. Apabila jenazahnya itu laki-laki, maka kita hadapkan kepala jenazah itu ke sebelah kiri imam atau ke arah selatan. Berhubung ini jenazahnya perempuan, jadi kita hadapkan kepala jenazah ini ke sebelah utara. Kemudian posisi imam apabila menyolatkan jenazah perempuan itu berada di sisi pantat si mayit. Kemudian langkah-langkah untuk menyolatkan jenazah, yang pertama itu pasti niat. Niatnya apabila jenazah laki-laki yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala. Apabila menyolatkan jenazah perempuan, maka niatnya yaitu usolli ala hadhihi mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian posisi makmum tepat berada di belakang imam. Tetapi jika jumlah makmum itu lebih dari 3, maka disunahkan untuk shafnya itu diperpanjang di belakang. Kemudian kita mulai langkah-langkah menyolatkan jenazah. Yang pertama yaitu kita membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadhihi mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Di dalam takbiratul ihram yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah, tetapi disunahkan untuk melirihkan bacaan surah Al-Fatihah tersebut. Allahu akbar. Takbiratul ihram yang kedua, kita isi dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Takbiratul ihram yang ketiga, kita disunahkan untuk membaca doa terhadap si mayit. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha wa aghsilha bil ma'i wat thalji wal baradi wa naqqiha minal khotoya kama naqaita thawbal abyad minad dansi wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannata wa'idha min 'adabin qabri wa min 'adabin nar. Allahu akbar. Dilanjutkan takbiratul ihram yang keempat, kita disunahkan untuk membaca Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Langkah yang selanjutnya yaitu salam. Salam ini dilakukan seperti sholat fardu biasanya, yaitu dimulai dari sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikianlah praktek untuk menyolatkan jenazah. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila selama kami mengerjakan praktek ini terdapat banyak kesalahan atau mungkin belum sesuai. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.